Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan surah Yasin dan tahlil telah kita baca dan laksanakan bersama. Monggo sekedap sejenak kita dengarkan nasihat-nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Islahuddin Syuaib. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Furqan. Betul Ustadz? Nggih. Saat ini santrinya berapa Ustadz? Monggo dipakai. Santrinya berapa Ustaz? Santri TPQ 450. Masya Allah, 450, luar biasa. Dan beliau ini masih sangat muda sekali. Usianya mungkin sama dengan anak saya. Masya Allah. Anaknya beliau ini usianya sama dengan anak saya. Oke. Jadi betul Ustaz kan? Betul sekali kan? Sepertinya selisihnya cuma hari saja ya. Nah, monggo kita dengarkan sejenak sambutan atau tausiah dari beliau. Beliau ini muda, energik, apalagi semangat dan hafid Al-Quran. 30 juz Ustaz nggih? Atau 31 juz? Juz 30. Beliau ini juga imam besar Masjid Al-Hijrah, Masjid Agung Kota Bontang. Jadi beliau ini salah satu imamnya, dan alhamdulillah beliau juga sudah memiliki pondok pesantren luar biasa. Beliau juga pengampu atau khotim dari JKH, Jam'iyah Quran wal Hafid, Nahdlatul Ulama cabang Kota Bontang. Monggo Ustadz, monggo diberikan wejangan sedikit. Insya Allah nanti langsung disambung dengan doa. Kepada beliau waktu dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan salaman ala sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Hadratal kurama wal azza, para syekh, para kiai, para ustadz, para kaum milenial, seluruh Jam'iyah Nahdlatul Ulama dimanapun yang menyimak channel ini, semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam surganya, amin Allahumma amin. Ini jeruk makan jeruk. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah, telah kita ikuti bersama pembacaan surah Yasin, pembacaan tahlil yang insya Allah kita yakini itu pasti sampai kepada leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam salah satu hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia hakikatnya itu tidur. Jadi kita yang hidup di dunia ini itu dibahasakan oleh Nabi sebagai orang yang tidur. Tapi kalau sampean mungkin ngelintur juga, kalau saya ndak. Dari hakikatnya kita yang hidup di dunia ini dibahasakan oleh Nabi itu niyamun, tidur. Kapan bangunnya? Kata Nabi, fa idza matu intabahu. Ketika setelah mati, meninggal dunia, dia baru bangun, baru sadar. Ini merupakan hadis yang perlu dijabarkan, karena kalau secara tekstual maka sulit untuk dimengerti. Wong kita ini kemana-mana naik mobil, kemudian naik sepeda motor, kalau malam naik itu kok dibahasakan tidur. Kemudian justru ketika mati malah dibahasakan bangun. Sekarang kita yang hidup di dunia itu menganggap uang, duit itu penting. Penting Ustaz ya? Penting. Laisal fulus manfus.
Itu bahasanya kaum milenial. Tidak ada uang, maka tidak bisa kemana-mana, tidak bisa apa-apa. Padahal nanti ketika meninggal dunia, orang mati itu dikasih uang, mau apa enggak dia? Tidak mau. Ini filosofinya. Bayi lahir itu tangannya itu pasti menggenggam. Tidak ada mungkin bayi lahir kok dada Ustadz. Pasti begini. Tapi ketika meninggal dunia tidak ada yang begini. Berani dia orang mati begini. Bisa-bisa tidak dikubur sama Pak Imam. Pasti dilepas semua. Itu hakikatnya bahwa manusia itu ketika sudah meninggal dunia, semua yang dikejar di dunia itu dilepaskan. Dia mengejar dunia, kekayaan dia dilepaskan. Mobilnya tidak mungkin kau ikut-ikut dikubur itu. Istrinya pun tidak bisa. Mungkin sebentar lagi sudah menjadi warisan temannya sendiri. Jadi sesuatu yang kita anggap penting di dunia itu nanti bisa jadi tidak penting. Contoh KTP, contoh SIM. Kalau nggak ada SIM, SIMnya hilang. NPWP, wah kasus ini. NPWP itu sangat penting sekali di dunia. Sesuatu yang kita anggap penting itu sesungguhnya seperti orang yang dalam tidur. Ketika bangun nggak mungkin malaikat, mana KTP-mu? Nggak punya SIM ya? Nggak punya NPWP ya? Nggak bayar pajak? Kan nggak mungkin. Kalau Kartano itu ditanya. Ini warganya Mbah Hasyim As'ari. Loh, pentingnya di situ. Orang menganggap Kartano sekarang nggak penting. Justru itu penting daripada KTP. Padahal saya belum daftar Kartano. Habis ini saya rencana itu habis ini minta ajar downloadnya gimana, registrasinya gimana. Daripada belum punya NPWP, nggak bisa cair. Sesuatu yang kita anggap penting di dunia itu nanti jadi tidak penting. Contoh lagi, kita dekat dengan wali kota. Misalnya saya dekat dengan gubernur, tingkat saya itu gubernur sudah. Sampean mungkin PRT atau presiden. Jadi hufat itu biasanya diagendakan, dihadirkan oleh istana negara untuk membentengi dari hal-hal batiniah. Itu kita anggap penting, wah langsung selfie. Padahal nanti ketika menghadap Allah itu tidak penting. Santri yang banyak itu tidak penting jadinya. Karena kita menghadap tetap sendiri, mempertanggungjawabkan amal sendiri. Ya, kita baru bangun, oh ternyata yang kita anggap penting di dunia itu ternyata menghadap Allah itu jadi tidak penting. Majelis seperti ini kira-kira penting apa enggak? Dipandang orang itu ngapain itu ya, seperti nggak penting. Justru ini malah penting. Kenapa? Karena di depan saya ada tumpeng. Tumpeng itu ada filosofinya. Kenapa kok tumpeng ujungnya kok lancip? Nggak ada kan tumpeng yang bekar. Ukur nggak ada. Biasanya tumpeng itu sajinya harus 7. Ini berapa ini? Samping-sampingnya ini. Tumpeng milenial ya. Oh, ya. Yang buat milenial. Itu satu tujuan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya harus jelas bahwa jangan sampai kita termasuk dalam alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewahan telah melenakan kita sehingga kita ujuk-ujuk, apa bahasanya? Tiba-tiba, suddenly. Tiba-tiba kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata dulu tahlil itu penting. Baca Yasin itu penting. Khataman itu penting. Berdoa untuk arwah-arwah ahli kubur itu penting. Karena kita nanti akan sama. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka ada yang mengirim doa-doa Yasin, tahlil kepada kita. Oleh karena itu kita meyakini bahwa yang kita laksanakan ini itu masyru', mendoakan orang-orang yang sudah wafat, yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Itu diajarkan oleh Nabi.
Karena salah satunya Nabi mendoakan assalamualaikum ya ahlat diyar. Nabi mendoakan keselamatan bagi ahli kubur yang ada di Baqi. Itu berarti masruh, orang yang dikubur yang sudah meninggal dunia itu boleh didoakan keselamatan. Oleh karena itu kepada ahli kubur yang telah disebutkan satu persatu tadi, khususnya dan umumnya kepada ahli kubur kita semua, karena saya yakin yang hadir di sini juga tidak tahu nama buyutnya, apalagi nama canggahnya, nama warengnya, nama udek-udek siwurnya, apa terus sih, bukan ke atas itu. Jadi mbah kita ke atas, kemudian semua wa usulihi wa furu'ihi wa usulina wa furu'ina wa ahlina wa ahlikum ajma'in, itu semoga dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya, digolongkan ke dalam ahli surga, amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala musallih wa ala ma nawa bihi salafun salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya kan amdu ya kan nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'in 'ala ila yaumiddin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi hurmati habibikal karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akraman akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal qur'anil 'azim ma handalna ma sabbahna ma astaghfarna ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadiyatan wasilah rahmatan nazilah barakatan syamilah ila hadir habibina syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minan anbiya wal mursalin wal awliya syuhada salihin sahabati wat tabi'in والعلماء العامين المخلصين جميع مجاهدين في سبيل الله رب العالمين جميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة رضي الله عنهم وإلى جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات إنك سميع قريب مجيب دعوة خصوصا jami'i man dzukirat asma'uhum fi hadhil majlis ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'usulihim furahim wa nasib ilaihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmatan alaina wa alaihim wa ala jami' ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.